perselisihan dengan Bahrain serta dugaan ketidaknetralan AFC disinyalir menjadi hambatan utama tim Garuda di round 3 ini. Atas dasar itulah, dengan presiden baru moga-moga aja ada secercah harapan baru, karena biar gimana pun bangsa ini seolah benar-benar dianggap sepele terutama oleh AFC. Di satu sisi media-media di Belanda diketahui juga merasa geram dengan sikap AFC yang dirasa emang kocak. Terlebih setelah mereka mendengarkan cerita Kelvin Verdonk yang belak-belakan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi terutama di pertandingan melawan Bahrain. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Kata Pak Prabowo, tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Wah, semoga bisa, Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semua, saudara semua, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini guys, kita kembali ke reaksi tentang sepak bola lagi guys. Info timnas terupdate hari ini. Jangan main-main sama kami. Pak Prabowo berkata guys, ini soal harga diri bangsa. Belanda siap bantu, AFC remuk redam. Prabowo turun tangan, AFC getar. Siapapun yang menyepelekan Indonesia sikat. Wah, kata Pak Prabowo guys. Pak Prabowo sudah sah menjadi presiden Indonesia guys. Mantap. Selamat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran atas pelantikannya. Dan kami berharap bangsa ini bisa lebih oke ke depannya. Amin. Terutama sudah pasti di bidang sepak bolanya, di mana timnas Indonesia sekarang sedang dalam momentum bagus untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia. Meskipun begitu, jalan terjal dan tak mudah mesti dilalui Caices dan kolega untuk menuju ke sana. Gak cuma dari sisi teknis, tapi juga dari sisi non-teknis. Yap, perselisihan dengan Bahrain serta dugaan ketidaknetralan AFC disinyalir menjadi hambatan utama tim Garuda di round 3 ini. Atas dasar itulah, dengan presiden baru moga-moga aja ada secercah harapan baru, karena biar gimana pun bangsa ini seolah benar-benar dianggap sepele terutama oleh AFC. Di satu sisi media-media di Belanda diketahui juga merasa geram dengan sikap AFC yang dirasa emang kocak. Terlebih setelah mereka mendengarkan cerita Kelvin Verdonk yang belak-belakan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi terutama di pertandingan melawan Bahrain. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Kata Pak Prabowo, tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Wah, semoga bisa, Pak. Amin. Ya. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Mantap. Pak Prabowo akan awasin langsung. Yap, itu tadi adalah janji dan tekad dari Pak Prabowo saat sebelum jadi presiden. Dan kemarin beliau telah resmi dilantik. Maka dari itu, harapan kami khususnya di ranah sepak bola, timnas Indonesia benar-benar harus bisa jadi tim yang disegani di Asia. Dan semua tahu, kalau sekarang ini tim Garuda sedang mati-matian berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelas, selain harus melawan tim-tim kuat langganan Piala Dunia, Indonesia sekarang ini juga harus dihadapkan pada situasi nggak enak, yang mana itu adalah buntut dari segala kontroversi di laga versus Bahrain, di mana Bahrain secara cupu meminta ke AFC buat memindah venue leg kedua di tempat netral. Kocaknya, gak butuh waktu lama, AFC langsung nanggepin itu dengan serius. Sedangkan beberapa kali protes tim Garuda sebelum ini terkait hal apapun selalu ditolak. Masalahnya, kalau sampai laga ini beneran ditaruh di tempat netral, secara finansial, ini jelas merugikan buat PSSI itu sendiri. Dikutip dari akun blitznews_football, jika AFC mengabulkan keinginan Bahrain agar laga digelar di luar Indonesia, PSSI dipastikan akan sangat merugi secara materi hingga puluhan miliar rupiah. Pasalnya PSSI tidak akan bisa menjual tiket kepada supporter. Sebagai contoh, pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia di GBK September lalu menembus angka hingga 70.059 orang. Nah, apabila diambil rata-rata harga tiket sebesar Rp550.000 dan terjual habis seperti lawan Australia kemarin, PSSI bisa memperoleh pendapatan kotor sebesar kurang lebih 38 miliar rupiah. Maka dari itu, kalau sampai laga ini beneran digelar di tempat netral, yang ribet bukan hanya FIFA, tapi juga PSSI yang selain ribet juga bakal merugi. Sebab gak bisa dibohongin, dan kami pun mengerti. Untuk mengelola timnas yang sekarang pasti butuh duit yang banyak. Belum lagi semisal jadi digelar di tempat yang netral. Pasti Bahrain akan merengek lagi tuh. Digelar tertutup atau AFC bisa ngakalin ngasih wasit modelan botak nyebelin kayak kemarin. Ya pokoknya potensi Indonesia dirugikan itu sungguh besar sekali. Ya, pokoknya jangan mau kita tanding di negara lain. Pokoknya harus tanding di Indonesia. Enak aja dia minta tanding
di luar kandang Indonesia sih. Kita akan rugi no. Yap, lihat sikon yang ada, jelas Indonesia sekarang ini begitu diremehkan. Kendati kantor FIFA pun ada di sini. Bukannya apa-apa, kan udah dibilang kalau posisi Indonesia di AFC itu lemah. Gara-gara di struktural pun gak ada satupun orang Indonesia di sana. Sedangkan Bahrain, presidennya aja orang sana. Jadi sumpah gampang pol ngelobinya. Atas dasar itulah, mungkin dengan segala hal yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo beserta Pak Erik, hendaknya ini bisa diselesaikan dengan sat-sat. Entah melobi presiden FIFA atau apapun caranya, kami sungguh gak terima melihat Indonesia dianggap sepele seperti ini. Terutama ya soal laga melawan Bahrain. Bahkan media Belanda pun juga ikutan gergetan dan siap membantu apapun yang mereka bisa untuk mengungkap kebusukan dari AFC. Yap, salah satu media Belanda bernama Forzanek yang ketika itu mewawancari Kelvin Verdonk mengaku nggak habis pikir dengan segala kontroversi yang ada. Di mana Kelvin bercerita kalau memang ketika itu permainan Indonesia nggak begitu bagus. Namun di satu sisi, ia sangat gak terima dengan kualitas wasit hingga pemain-pemain Asia yang suka mengulur waktu dengan berguling-guling di lapangan. Maka hal yang wajar kalau Kelvin merasa sepak bola Asia banyak tertinggal lantaran terlalu banyak drama di dalamnya. Pertama, kami bermain sangat buruk melawan Bahrain. Wasit di sana juga tidak bagus. Saya kira ada tambahan waktu 6 menit dan mereka mencetak gol di menit ke-99. Sepertinya dia membiarkan permainan berlanjut hingga Bahrain mencetak gol. Kami kurang beruntung dalam hal itu, tapi kami sendiri juga tak bagus. Kami difavoritkan melawan China, namun Anda dengan cepat tertinggal di babak pertama. Dalam jenis permainan seperti itu, sangat sulit untuk bangkit jika Anda tertinggal. Negara-negara tersebut akan mengulur waktu. Kiper tersebut selalu mengalami masalah pada tulang rusuknya dan selalu terjatuh. Itu sebenarnya dimulai pada skor 0-0. Gol balasan datang terlambat, kata Verdonk pada Forzanek. Betul. Itulah kata Verdonk. Mengapa sepak bola Asia nggak maju-maju? Ya permainannya begitu guys. Suka ngulur-ngulur waktu. Beli-beli di lapangan. Keren itu, iya. Pemain Cina, guys. Iya. Suka berguling-guling di lapangan. Betul kata Verdonk guys ya. Suka mengulur-ulur waktu saat timnya sudah unggul itu. Di sisi lain, masalah Indonesia dan Bahrain pada akhirnya juga akan menjadi pembahasan di pemerintahan Pak Prabowo. Yang mana itu diungkapkan langsung oleh Dito Aryo Tejo yang kebetulan masih akan menjabat sebagai Menpora di kabinet yang baru ini. Nah, menurut Dito, Kemenpora dan PSSI akan berusaha keras melobi AFC dan memberikan jaminan keamanan kepada Bahrain selama mereka away ke sini. Sehingga nggak perlulah ribet-ribet buat mengatur jadwal dan nyari tempat netral. Karena itu hanya akan buang-buang waktu. Terkait dengan kecurangan, itu diserahkan langsung dengan tim PSSI yang akan melakukan advokasi. Sementara dengan tetapnya pertandingan di Indonesia, saya sudah koordinasi dengan Pak Ketum PSSI, di mana kita sebagai Menpora menjamin bahwa keamanan tim Bahrain di Indonesia pasti kita jamin dan ini bukan cari alasan, kata Dito Aryo Tejo pada Kumparan. Yap, terlepas dari apapun, intinya kami berharap kalau pemerintah bisa membantu menyelesaikan masalah ini, karena takutnya nih, Bahrain kan kabarnya tetap ngebat nggak mau main di GBK. Ya udah, mereka pasti akan melakukan apapun buat mewujudkan itu. Maka dari itu, jalan satu-satunya kalau mereka masih kekeh, ya udah lobby ke FIFA apapun caranya. Sebab FIFA sendiri punya aturan bagi tim yang berlaku seperti itu akan disangsi. Yang mana yang paling berat adalah WO. Ya mungkin polemik ini masih akan terus berlanjut sampai beberapa waktu ke depan. Tinggal alot-alotan mana nih? Dan sudah pasti, AFC pun sekarang mengalami dilematisasi yang cukup rumit. Sebab jika mereka mengabulkan permintaan Bahrain, apa kabar dengan klub India yang mereka sanksi gara-gara nggak mau main di Iran? Gara-gara negara tersebut baru saja ngasih hadiah kiriman roket ke Israel. Lah ini, cuman gara-gara serangan di dunia maya. Yaelah, cukup amat. Lihat noh Malaysia, sepanas apapun tensinya, mereka tetap berani loh datang ke sini. Begitu pula sebaliknya, kita juga berani ke sana. Tadi kira kami atau pemain timnas gak deg-degan apa? Ya Bahrain tuh harus lihat tuh Malaysia. Dia sangat berani walaupun punya kontroversi dengan supporter Indonesia. Tapi para supporter Malaysia, timnas Malaysia tetap mau bertanding ke kandang Indonesia. Bahrain harus lihat itu.
Aman-aman kok kalau di ketimbang Indonesia yang sedang kok. panas-panasnya, Nggak ada tapi nyatanya kita tetap berani. Orang Karena Indonesia apa? ramah-ramah Ya karena kok. kita bermental baja, bukan tempe yang dikit-dikit ngadu ke papa. So sekali lagi, ayo Indonesia, jangan mau dianggap sepele. Buktikan bangsa ini adalah bangsa yang besar. Jadi apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan kita Garuda. Betul. Nah, oke guys, begitulah sedikit informasi reaksi kami yang kami berikan untuk Anda semua guys tentang sepak bola guys ya. Jangan main-main sama kami. Pak Prabowo berkata, ini soal harga diri bangsa. Belanda siap bantu AFC remuk redam pokoknya guys. Pokoknya untuk Bahrain jangan takut main ke Indonesia. Jangan takut. Kalau Anda bermain sportif aman, tidak ada apa-apa kok. Orang Indonesia itu ramah-ramah. Ya guys ya. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.